Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pandangan pendidikan menurut Pavlov dan Skinner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Amarah dan ada teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada Tria, ada Dania, ada Naufal, dan satu lagi ada Siti Maulidah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, saya akan membacakan biografi tentang Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada 14 September 1849 di kota Ryazan, Rusia. Dia adalah putra Peter Pavlov yang melayani sebagai imam lokal dan mendidiknya dalam iman ortodoks. Studi pertamanya dilakukan di gereja lokal itu sendiri, dan kemudian dia masuk seminari untuk jadi seorang imam. Namun, karir religius Pavlov tidak bertahan lama, tergerak oleh gagasan beberapa kritikus progresif yang telah mencapai ketenaran pada zamannya. Ivan memutuskan untuk meninggalkan seminari dan mendedikasikan dirinya untuk mempelajari fisiologi dan ilmu alam. Namun, karena pada masanya subjek ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, ia mendaftar dalam karir fisika dan matematika. Permisi, izinkan saya bertanya. Nama saya Siti Maulida. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana teori Ivan Pavlov. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Mohon dijawab. Terima kasih. Jadi, yang berikutnya kita akan membahas masalah teori belajar dan eksperimen Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning, sebuah pengkondisian atau persyaratan klasik, yaitu proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Berikut gambaran tahap eksperimen Pavlov. Pada gambar 1, itu jika anjing diberikan bunyi bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Dan pada gambar 2, jika anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otonom ia akan mengeluarkan air liur. Dan pada gambar 3, ketika secara eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel, sehingga anjing mengeluarkan air liur. Dan pada gambar terakhir, yaitu gambar keempat, kondisi setelah perlakuan ini dilakukan secara terus-menerus, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur. Dalam eksperimen ini, memberitahukan bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur, walaupun tanpa diberikan makanan, karena pada awalnya anjing tidak merespon apapun ketika mendengarkan bunyi bel. Kesimpulan yang didapatkan dari eksperimen ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi. Atau dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan. Demikianlah, maka menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar, menurut teori conditioning ini adalah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Dan yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Selanjutnya ada Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1990. Beliau lahir di kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurut biografi yang dibaca, beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Bruce Frederick Skinner dipaparkan bahwa Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya, pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota pada tahun 1948. Ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaian dan karya terbaiknya adalah karya yang berjudul Walden 2. Eksperimen Skinner.
Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang disebut dengan Skinner Box, berisi 2 macam komponen pokok yaitu manipuladum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Manipuladum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang jeruji, dan pengungkit. Eksperimen Skinner tersebut terdapat istilah penguatan atau dapat disebut dengan reinforcement, yaitu setiap kejadian yang meningkatkan ataupun mempertahankan kemungkinan adanya respon terhadap kemungkinan respon yang diinginkan. Biasanya yang berupa penguat adalah sesuatu yang dapat menguatkan dorongan dasar pada manusia. Penguatan sering salah sasaran sehingga pembelajaran menjadi tidak efisien. Masalah lain dengan mengkondisian manusia adalah penentuan manakah yang menguatkan dan manakah yang melemahkan, karena bergantung pada sejarah individu. Penguatan dan disiplin terkadang dapat menjadi penguatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran menurut Skinner. Nah, Skinner menyatakan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Inilah yang disebut sebagai asas pengkondisian. Asas pengkondisian adalah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Nah, penguatan ini adalah sesuatu yang menguatkan. Penguatan ini terbagi kembali menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Nah, contohnya itu adalah pemberian reward atau pemberian hadiah, seperti benda-benda yang menarik, benda-benda yang bermanfaat. Contohnya permen, kado, makanan, dan sebagainya. Kemudian ada juga perilaku, seperti kita senyum, menganggukkan kepala, atau menyetujui. Kemudian ada juga dalam bentuk penghargaan. Penghargaannya seperti memberikan nilai A, nilai bagus, atau sebuah predikat juara, seperti juara 1, 2, maupun 3. Kemudian ada juga penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif itu adalah menunda atau tidak memberikan penghargaan, tugas ataupun memberikan tambahan tugas. Kemudian kita juga seperti menunjukkan perilaku di mana kita tidak senang atau tidak suka, seperti mengerutkan kening atau menunjukkan wajah kecewa. Keterkaitan pendapat antara Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Menurut Ivan Pavlov, ia adalah tokoh terkemuka teori klasikal conditioning learning by association. Berdasarkan eksperimennya yang terkenal Pavlov's Dogs, menyimpulkan bahwa terdapat respon refleks terhadap stimulus yang alami. Namun respon juga dapat dikondisikan menggunakan stimulus netral atau tidak terhubung dengan refleks atau respon alami. Jika stimulus netral tersebut diasosiasikan dengan respon alami, maka dapat menghasilkan respon yang dikondisikan. Misalnya, di lingkungan sekolah pada stimulus bel yang sebelumnya tidak terasosiasi sebagai sinyal apapun bagi murid-murid, tetapi setelah dikondisikan, maka ketika bel yang distimulus dengan sengaja untuk menciptakan respon yang dikondisikan, hasilnya bunyi bel diterima oleh murid-murid sebagai tanda untuk keluar dan masuk kelas atau sebagai tanda istirahat. Keterkaitannya dengan pendapat dari Ivan Pavlov, sejalan dengan itu, B.F. Skinner dalam teorinya operant conditioning menjelaskan bahwa perilaku apapun yang menjadi bentuk tindakan seseorang terhadap lingkungannya akan mengarah kepada konsekuensi. Skinner mengidentifikasikan bahwa proses penguatan dalam setiap peristiwa yang dialami seseorang dapat memengaruhi perilakunya. Penguatan ini bisa berupa penguatan yang positif, yaitu hadiah atau pujian
Misalnya murid-murid yang berprestasi akan mendapatkan piala penghargaan, dan pola ini akan memberikan dampak semakin kuatnya minat anak untuk lebih berprestasi. Sejatinya perilaku manusia sudah ada sejak dimulainya eksistensi manusia di bumi. Sangat menarik. Pada akhirnya pembentukan perilaku itu dapat dijelaskan salah satunya lewat teori behaviorisme yang dapat diuji serta terukur. Apa yang terjadi jika manfaat reward and punishment dari teori penguatan Skinner tidak lagi efektif? Misalnya, jika seseorang muncul dengan reaksi anti-stimulus dan bereaksi manipulasi, orang tersebut akan menghasilkan perilaku manipulatif yang mengkondisikan perilakunya hanya untuk mendapatkan reward saat itu saja, atau demi menghindari punishment, maka tujuan pembentukan perilaku dan tindakan sebenarnya yang diharapkan tidak tercapai. Atau bisa saja pola-pola stimulus yang digunakan mengabaikan kebutuhan inner self seseorang sehingga seseorang berperilaku sebagaimana ia dibentuk atau diminta berperilaku, namun tidak menjadi dirinya sendiri yang sesungguhnya. Sebagai penutup, teori behaviorisme tetap dapat menjadi pilihan yang cukup efektif untuk digunakan dalam menerapkan pola didik di kelas atau dalam keluarga. Namun kita perlu terbuka memahami teori-teori belajar lainnya yang berpotensi untuk saling melengkapi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.